kembali lagi di channel saya Mila Hanza. Di sini saya akan membahas seputar tips bisnis, inspirasi, marketplace, dan tentang dunia bisnis lainnya. Nah, di sini saya akan membahas kenapa ya jualan teman-teman itu tidak laku. Apa sih penyebabnya gitu ya? Gimana sih solusinya agar produk yang teman-teman jual itu laris manis ya dan banyak diketahui orang. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe dan di klik tombol notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya di upload, di like, komen, dan share ya. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Teman-teman pernah nggak sih mengalami ya teman-teman jualan tapi merasa produk teman-teman ini kok nggak laku ya, sedikit yang beli ya gitu ya. Apa sih yang salah gitu? Apa sih penyebabnya produk itu tidak laku dan bagaimana sih solusinya? Nah, di sini saya akan membahasnya ya. Nah, yang pertama itu brand produk teman-teman itu tidak diketahui oleh calon pembeli. Nah, jadi kalian jualan produk itu, brandnya itu tuh tidak diketahui oleh calon pembeli. Kalau kita ingin memasarkan produk itu kita harus tahu brand kita. Brand tuh boleh dikatakan nama produk kita agar dikenal oleh semua orang gitu ya. Jadi ada yang bilang, "Kak, saya tidak ada biaya nih untuk ingin membranding suatu produk atau saya belum tahu ilmu tentang branding gitu ya." Kalian jangan pasrah gitu aja, kalian harus belajar, harus mengetahui, harus harus belajar dan mengetahui tentang ilmu branding. Branding itu sangat penting sekali. Kalau kita mau jualan itu branding lah, branding suatu produk itu harus kalian ketahui karena supaya calon pembeli itu tahu nih, oh ini produknya ini ya namanya gitu kan, itu namanya branding. Saya sempat juga pernah bahas tentang branding awareness ya, nanti saya akan cantumkan linknya di description box ya tentang branding itu. Nah, jadi kalian bisa belajar ilmu branding dimanapun, di YouTube kalian bisa belajar, di buku teman-teman bisa belajar, yang penting harus belajar gitu ya. Dan kalau tidak ada biaya itu jangan khawatir, teman-teman bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan dengan selebgram atau endorse memang mengeluarkan duit gitu ya. Kalau belum ada dana, kalian bisa mulai dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Teman-teman bisa minta tolong sama teman, minta tolong sama keluarga, minta tolong sama sahabat, tolong dong promosikan produk saya gitu di status atau di mana. Teman-teman bisa melakukan itu ya untuk mengenal produk teman-teman. Ini loh produknya, ini loh produk yang teman-teman jual gitu. Jadi kalian harus bisa gitu ya. Pokoknya solusinya itu pasti ada, yang penting kalian mau dan mau berusaha. Misalnya ada yang bertanya nih, "Kak, saya kan jualan produknya itu memang dari brand-brand yang udah terkenal gitu ya." Misalnya kayak reseller ya, dia jualan kayak kosmetik, sudah brand yang terkenal yang dijualnya gitu kan, seperti merek Hanasui, Implora, Scarlett, dan sebagainya. Nah, ini lanjut ke poin kedua ya. Teman-teman itu bisa jadi salah target market. Maksudnya itu teman-teman jualan produk itu tuh tidak tahu nih mau ditawarin ke siapa, dan tidak tahu nih keinginan calon pembeli di sana itu keinginannya mau beli apa gitu. Jadi teman-teman sekedar jualan produk aja tanpa mengetahui target market di pasar itu tuh seperti apa. Jadi teman-teman harus tahu, penting banget itu. Yang pertama itu teman-teman harus meriset dulu target marketnya gitu ya. Teman-teman harus lihat di sekeliling teman-teman, di target market teman-teman itu siapa sih gitu. Mereka lebih butuh apa sih, keinginan mereka tuh ingin beli produk yang bagaimana sih gitu. Jadi misalnya nih teman-teman jualan produk misalnya kan
apa ya, misalnya teman-teman jualan produk apa ya, misalnya contohnya itu seperti misalnya teman-teman jualan daster gitu ya. Nah, tipikal orang yang di sekeliling teman itu, target marketnya itu mereka tidak butuh daster, mereka itu lebih suka misal ke bahan pokok, ke makanan atau ke kosmetik gitu. Kalau daster itu mereka tuh kayak jarang mau beli karena kurang tertarik misalnya kan di target market itu. Nah, teman-teman harus menyesuaikan target market itu tuh butuhnya apa. Jadi teman-teman bisa meriset dan melihat gitu. Misalnya di target market itu banyak ibu rumah tangga atau kayak uh, para wanita yang sudah bekerja. Rata-rata kalau ibu rumah tangga itu mereka butuhnya apa? Bahan pokok ya, bahan makanan atau kayak kulineran lah, kayak makanan gitu. Nah, kayak kalau kayak tipikal orang dewasa yang udah bekerja, mereka rata-rata pasti pingin beli lebih yang didahulukan itu skincare dong, atau misalnya dalam bentuk fashion kayak baju misalnya gitu kan. Nah, teman-teman harus lihat target market itu tuh ya. Jadi kalau untuk mengetahui Kak, bagaimana sih cara mengetahui bahwa target market kita tuh maunya ini loh, dia pingin produk yang ini loh, yang dibutuhkan ini loh gitu ya. Jadi teman-teman bisa memvoting, misalnya teman-teman bisa share di story WhatsApp atau di Instagram. Nah, teman-teman tolong voting dong, saya pingin jualan nih. Nah, jualan produk apa sih yang teman-teman butuhkan? Produk apa sih yang teman-teman inginkan gitu? Voting dong. Nah, jadi dari voting itu teman-teman bisa memikir dan bisa meriset, oh banyak yang ini ya, banyak produk yang ini ya, oke deh saya jualan ini gitu. Jadi teman-teman harus meriset terlebih dahulu supaya teman-teman tidak bingung nih produknya ini nih mau dijual sama siapa gitu. Nah, yang ketiga ialah strategi harga. Nah, apa sih Kak masalahnya? Masalahnya itu teman-teman bisa jadi menjual produk itu bisa kemurahan atau bisa kemahalan gitu. Jadi teman-teman harus tahu, harus pelajari tentang harga pesaing ya. Jadi teman-teman kalau jualan produk itu harus tahu harga-harga yang ada di target market. Mereka pasar harga berapa sih di kompetitor lain? Mereka harga pasarnya berapa sih? Kalian harus tahu itu. Jadi misalnya di kompetitor lain mereka jual produk itu di harga 25.000, sedangkan teman-teman jualnya di harga 35.000, otomatis calon pembeli itu pasti memilih produk yang lebih murah. Karena apa? Karena produknya sama. Jadi mereka pasti yang termurah dipilihnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu dan teman-teman bisa tanya gitu ya kepada calon pembeli, ini nih produk ini pasnya berapa ya harganya gitu ya. Jadi teman-teman harus ngerti soal harga, soal strategi ada, apalagi kalau dalam bidang kosmetik ya, karena kosmetik ini tipikalnya itu tuh orang pasti tahulah harga marketnya itu berapa gitu ya, mudah kali ditebak gitu, kayak harga lipstick ya atau kayak harga bedak ini bedak itu pasti mereka tahu harganya berapa, soalnya kan orang banyak jual produk ini nih, pasti mereka membanding-bandingkan di toko A, toko B, toko C, mereka jual berapa, pasti yang dipilihnya harga yang terendah gitu, harga yang termurah dengan produk yang sama dan manfaatnya pun sama juga gitu. Itulah kalau kosmetik ya gitu. Ada sih beberapa produk yang bisa dapat untung banyak juga, ada saya sempat bahas ya di channel ini, nanti saya akan cantumkan di deskripsi box juga produk yang untungnya banyak, modal sedikit untungnya banyak, nanti saya akan cantumkan di deskripsi box ya. Lanjut, yang tadi tuh bahas produk yang kemahalan kalian pasang harga. Nah, kalau yang murah kalian jualan produk yang murah banget. Jadi kayak mana ya, kalau teman-teman nih mau beli produk, harga pasar ini nih harganya nggak segini lah, ini kok murah banget gitu,
di toko A harganya mahal loh segini, ini kok murah banget. Pasti mereka dalam pikiran itu mungkin ini produknya ini nih nggak asli ya, produk ini palsu mungkin lah ya, atau produknya ini kurang bagus gitu. Jadi ya udah, mereka tidak beli ke tempat kalian walaupun teman-teman jualan harga dengannya murah, tapi mereka agak ragu tentang kualitasnya. Soalnya kebanyakan rata-rata orang kasih harganya itu segini loh gitu, harga target marketnya segini loh, bukan segitu gitu, maksudnya ngerti lah ya. Jadi teman-teman itu harus menempatkan harganya tuh yang pas untuk suatu produk, tidak kemahalan dan tidak kemurahan. Jadi kayak harga yang normal gitu, harga yang biasa orang beli, harga yang target market pasar itu memang segini loh harganya gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar soal strategi harga. Jadi teman-teman harus pelajari tentang harga pesaing. Jadi teman-teman harus tahu nih produk yang ini bagusnya dikasih harga berapa sih gitu ya. Nah yang keempat itu, teman-teman malas tawarin produk. Nah ini paling terpengaruh sekali kalau jualan kalian tidak laku nih. Ini penyebabnya juga yang keempatnya, malas menawarin produk. Teman-teman sudah menawarin produk tapi cuma sesekali gitu, udah nawarin produk nggak ada yang berinteraksi, tidak ada yang bertanya, dan belum ada yang closing. Jadi teman-teman malas, aduh udah promosi nggak ada hasilnya, malas lah, udahlah nggak mau lanjut gitu kan. Terus banyak planning lah, banyak teori lah, banyak ini nggak mulai-mulai. Itu tuh teman-teman harus singkirkan pemikirannya itu. Jadi teman-teman harus banyakin praktek. Ayo lanjut ambil produknya jualan terus, mulai jualan, mulai promosi setiap hari. Kalau promosi cuma sekali, 2 kali, 3 kali itu ya mana bisa teman-teman. Teman-teman harus promosi itu setiap hari, harus rajin-rajin promosi. Kalau di hari pertama promosi belum ada yang tertarik, hari kedua belum ada yang minat, hari ketiga belum, cuma melihat aja, belum ada yang mau beli, ya udah lanjut aja promosi. Yang penting teman-teman harus promosi produk itu. Dan lebih bagusnya teman-teman bisa mengeluarkan ide kreatif dengan cara membuat konten tentang produk itu, yang konten menarik mungkin, supaya audiensnya itu menarik melihat video konten kalian, karena dia tahu manfaatnya apa, produknya yang ini harganya berapa. Jadi itu bisa juga menarik pembeli loh gitu, tentang konten, video konten gitu ya, tentang kasih manfaatnya gitu. Jadi teman-teman harus promosi setiap harinya gitu. Jadi di garis bawahi, arti setiap hari itu jangan spam ya, harus ada batasannya untuk promosi ya. Nah yang kelima, calon pembeli belum mempercayai produk Anda. Nah bagaimana caranya bisa mempercayai produk teman-teman sedangkan teman-teman malas menawarkan produk, sedangkan teman-teman tidak ada testimoni, tidak ada minta testimoni ke customer. Jadi teman-teman harus, testimoni itu penting banget. Jadi untuk supaya calon pembeli itu mempercayai produk Anda, salah satunya harus ada testimoni, video produk, apapun itu harus ada, supaya ini sebagai pembuktian. Jadi calon pembeli itu lihat, oh banyak juga ya yang beli, banyak juga ya testimoninya, oh ini videonya ya, ini yang manfaatnya ya, pingin coba lah, jadi tertarik pingin beli gitu. Jadi itu penting banget ya. Jadi teman-teman kalau sebagai jualan itu harus kepercayaan customer itu, kepercayaan pelanggan itu harus nomor 1. Itulah alasan dan penyebabnya kenapa jualan teman-teman tidak laku. Ada 5 ya. Yang pertama itu brand tidak diketahui oleh calon pembeli. Yang kedua, salah target market. Yang ketiga, strategi harga. Yang keempat, malas untuk menawarkan produk. Yang kelima, calon pembeli belum mempercayai produk Anda. Nah, untuk itu, semoga teman-teman bisa langsung mempraktekannya dan semoga jualan teman-teman laris dan banyak peminatnya.
Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya di-upload. Di-like, komen, dan share juga ya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.